Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Amalia Putri dengan NIM 21090460022 dan rekan saya Muhammad Eliasin Farhan dengan NIM 21090460023. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah membuat benah, yaitu dengan tipe 30. Jadi yang pertama, saya akan membuat langkah-langkah membuat benah rumah tipe 30. Jadi langkah yang pertama adalah membuat garis dari benah sepanjang 6.000 dikali 10.000. Bisa menggunakan line atau enggak, membuatnya dengan rectangle. Di sini saya akan membuat dengan rectangle. Kita bikin aja kotak sembarang. Lalu kita pilih dimension yang ada di bawah ini. Lalu kita ketik lebarnya 6.000 dikali 10.000. Langsung klik enter aja, dia langsung terbuat dengan sendirinya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat petak-petak ruangan yang ada di dalam benah seperti kamar tidur, dapur, taman, halaman, dan lain sebagainya. Di sini saya membuatnya menggunakan toolline yang ada pada tools draw. Langsung saja kita buat. Jadi di sini saya sudah membuat sekat-sekat pada benah, yaitu ruang kamar, dapur, taman, halaman, dan juga ruang makan, ruang TV. Jadi itu cara membuatnya menggunakan line. Ini kita zoom aja biar terlihat. Kemudian di sini saya akan membuat halaman atau teras dapur luar dekat halaman di sini. Itu sepanjang, kita tentukan dulu panjangnya. Biasanya saya membuatnya seperti ini. Panjang 1.300. Kemudian lebarnya 3.000. Kita klik enter. Kemudian tinggal dirapihin aja. Ini saya mau ulangin di sini. Biar gampang, kita langsung pakai fillet aja. Kita select yang ini sama yang ini. Ini dia lurus. Jadi tinggal kita hapus garis-garis yang tidak lurusnya menggunakan trim atau bisa juga pakai erase. Ini kita pakai erase saja. Kalau misalnya ada yang belum tersentuh begini, garisnya belum tersambung antara garis satu dengan garis yang lain, kita gunakan fillet aja. Seperti ini. Oke. Kemudian sebentar, saya akan buat garis ke bawah. Jadi langkah selanjutnya di sini kita akan membuat ketebalan dinding menggunakan offset. Yaitu langsung saja kita offset. Ini offset. Kemudian dengan ketebalan 75 kita pilih garisnya. Nih, dia langsung ada keluar. Ada ke atas dan ke bawah atau ke kanan dan ke kiri. Jadi kita tebalin garisnya
ke arah luar sebanyak 75. Kemudian kita buat lagi dari yang garis terluar ke dalam itu sepanjang 20. Enter. Lalu kita pilih garisnya. Kita tebalin ke arah dalam. Seperti ini. Kita lakukan ke semua garis-garis dinding yang ada pada denah kita. Kemudian untuk membedakan yang mana garis dinding, garis ketebalan, dan juga garis as dari denah-denah ini, kita akan membuat layer. Kita pilih di layer properties. Kemudian kita pilih yang ini untuk menambahkan. Lalu kita ketik aja tembok atau dinding, terserah namanya apa aja. Kemudian kita pilih garisnya mau warna apa. Di sini saya akan memilih warna hitam. Kemudian kita pilih garisnya sampai berwarna biru. Lalu kita pilih layarnya yang tembok. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi layar buat garis asnya. Kita ketik aja di sini, kita namain dengan garis as. Terus karena garis as, jadi kita pilih garis yang putus-putus. Kemudian ini kita pilih yang center. Ini. Oke. Kita pilih warna hijau deh. Kemudian kita pilih garis asnya. Lalu kita jadikan garis as. Kita klik saja properties. Kemudian di sini ada line, kita bikin 5. Sudah terlihat apa belum? Kalau belum, terlalu kecil ya guys, jadi kita pakai 50. Tuh, kelihatan. Lalu kita lakukan pada semua garis as dan juga garis tembok. Jadi di sini saya sudah membuat tembok dan garis asnya sudah saya ganti juga warnanya. Begitu juga dengan garis yang ada pada dinding denahnya. Ini ada yang belum, jadi seperti ini cara mengubahnya. Kita pilih yang tembok. Kita pilih sampai garis tersebut berwarna biru. Kemudian kita pilih layarnya sesuai dengan garisnya itu garis apa. Misalnya ini garis tembok. Kemudian yang untuk yang tengah kita pilih yang garis as. Lalu ketik properties untuk menjadikannya putus-putus. Pilih yang ini, kita ganti menjadi 50. Seperti itu. Kemudian jika sudah semua, kemudian jika semua sudah seperti ini, namun ada garis yang kelebihan melewati batas-batasnya seperti pertemuan garis ini, bisa kita hapus menggunakan trim, yaitu kita pilih trim yang ada di tools modify, kemudian kita klik spasi dulu, lalu kita hapus garis-garis yang menurut kita tidak perlu di dalam denah, tidak perlu ada di dalam denah. Langsung pilih saja garisnya seperti ini. Kita lakukan pada seluruh garis yang menurut kita tidak perlu.
setelah dinding telah jadi dan kita sudah ubah layernya, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat kolom dengan tool rectangle. Sini kita buat aja, lalu kita beri ukurannya 150 dikali 150, dimension 150 kali 150. Kemudian kita ubah warnanya. Sebelumnya kita buat dulu layernya, kolom. Warnanya terserah kalian mau warna apa. Di sini saya pilihnya warna oranye. Oke, kemudian kita ubah menjadi solid menggunakan hedge solid. Warnanya kita ubah menjadi kemudian kita simpan di blok. Ini cara kita ambil, kemudian keluar blok, lalu kita pilih annotative, name-nya kolom. Select objeknya ini, dan enter. Oke, kita cek di insert, sudah ada. Kemudian kita pasang kolom ini di antara pertemuan dinding, seperti dulu. Kita ambil tengahnya, bisa apa enggak? Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita lakukan pada semua titik pertemuan seperti ini. Kita buka aja. Kita pilih. Kalau misalnya kolom yang tadi kita udah buat nggak mau dipakai, kita copy aja. Kita pilih kolomnya. Misalnya seperti ini. Kemudian kita copy selection. Kita ambil titik ujung untuk patokan seperti ini. Lalu
Setelah kolom-kolom telah terpasang, selanjutnya di sini saya akan memberi hedge pada dinding-dindingnya karena di sini saya belum memberi hedge pada dinding. Jadi pilih aja tool hedge pada tool browse. Kita pilih yang ANSI 32. Lalu kita matikan dulu ininya. Mohon maaf sebelumnya kita membuat layernya. Kita buat layer baru dulu, yaitu arsiran. Menggunakan warna yang terang. Di sini saya pilih hijau terang aja. Ini. Kemudian kita pilih kita klik dulu aja. Kemudian di sini karena dia terlalu rapat, kita ubah kerapatannya menjadi 300. Oke. Lalu kita kembali ke layer, kita pilih layer yang arsiran. Seperti ini. Kita lakukan ke semua dinding. Setelah kita arsir dan telah kita buat juga kolom-kolomnya, langkah selanjutnya adalah kita mengisi furnitur pada denah sesuai dengan ruangan-ruangan yang kita buat. Jadi misalnya di sini ruangan kamar mandi, berarti furniturnya seperti toilet, wastafel. Kemudian di kamar ada kasur, ada lemari. Di ruang makan ada meja makan. Di taman menggunakan tanaman-tanaman dan di sini adalah parkiran mobil. Kemudian tidak lupa juga kita akan memasang jendela dan pintunya. Jadi pertama kita pilih di insert. Kemudian more option. Browse. Kita ambil dari misalnya dapur. Kita pilih insert. Nih. Kita cari furnitur yang menggambarkan bahwa itu adalah ruangan dapur. Oh, nih. Kita putar dulu. Kita sesuaikan aja. Kemudian jika ukurannya ingin kalian ubah, kita klik sampai furniturnya berwarna biru, kemudian klik tombol kanan yang ada pada mouse, lalu kita pilih scale, lalu kita pilih mau berapa ukurannya. Kemudian jangan lupa juga untuk kita membuat layarnya, biar kita tahu bahwa itu tuh furniturnya apa. Misalnya ini furnitur pada dapur, kasur, dan lain-lain sebagainya. Kita punehin dulu denah ini dengan furnitur-furnitur yang sesuai dengan ruangan yang kita buat. Setelah furnitur pada ruangan-ruangan telah terisi dan pintu juga telah terpasang seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan memasang lantai dengan menggunakan hedge. Jadi di sini saya memilih lantai dengan tipe yang solid dengan berwarna abu-abu. Langsung saja kita pilih lantai mana yang ingin
diberi warna. Kemudian di bagian taman kita pilih yang grass. Setelah itu, setelah lantainya diberi, ini tinggal dipenuhin aja. Karena saya udah nyoba tapi nggak bisa, jadi begini aja. Kemudian setelah jadi seperti ini, kita akan membuat dimensi pada denah. Dim style. Kemudian kita pegang anotatif, lalu modify. Kita ganti jadi 0 di sini. Kemudian kita ganti jadi 2. Langsung kita klik OK. Kemudian sekarang dan close. Nah, kita coba. Karena di sini nggak bisa, jadi saya coba di yang baru seperti ini. Settingannya sama,
yaitu modify. Kita ubah jadi 2 simbolnya, terserah yang mana. Ini juga kita ubah jadi 2. Kita pilih oke. Sekarang kemudian seperti ini, soalnya ini garis dari denah yang kita buat, kemudian kita select aja seperti ini, dia akan keluar. Diberi seluruh dimensi pada denah di sini. Kemudian apabila denahnya telah diberi dimensi, maka pembuatan denah rumah dengan tipe 30 telah selesai. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Elisin Farhan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan dari yang telah diselesaikan oleh teman saya. Sama akan membuat tanggal dengan ukuran 6.000 plus ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan pembuatan garis-garis finger sesuai dengan yang dibutuhkan. Bagian tengah, bagian seterusnya. Pada bagian itu sudah jadi, kita ada di sini. Ini adalah sekat-sekat yang telah jadi dan ditentukan dengan ukuran yang telah disesuaikan pada dimensi yang ada di gambar soal. Setelah itu, kita akan membuat dimensi menggunakan tools dimension. Ini, dan ini. Dan hal itu dilakukan pada seluruh bagian yang akan diukur dan dari ini dengan dimensi sesuai dengan ukuran yang ada pada gambar soal. Setelah itu kita akan mematikan layar dimensinya untuk mempermudah untuk melihat yang ada di sini. Setelah itu saya di sini menggunakan tembok semi otomatis itu dengan blok. Tapi sebelum itu kita akan membuat blok tembok itu terlebih. Itu kita awali dengan pembuatan rectangle panjang 150, kemudian lebarnya 150. Lalu kita akan lakukan offset. Kita akan sekitar 20. Nah, setelah itu kita akan rapatkan bagian ujung corner. Nah, setelah itu kita akan beri hedge pada bagian tengahnya. Ini sekitar 30-an. Dan ini menjadi 0. Setelah itu kita akan membuatnya menjadi blok. Itu dengan cara di blok dan create blok dan pick point di sini itu namanya dodge dan dodge. Oke. Nah, setelah jadi kemudian kita edit agar bisa diperpanjang, diperpendek
rotasi, kita beri parameter, yang ini, kemudian kita beri action, dan 0, enter. Itu kita akan beri action. Nah, itu pertama kita beri action stretch agar blok ini dapat memanjang dan pendek. Kita beri pada kedua bagian, kiri dan ujung kanan. Nah, setelah itu untuk rotate, kita beri pada bagian salah satu bagian. Enter. Itu kita close block window, save change, dan tembok pun bisa dipandang, back, maupun di rotate. Nah, setelah itu kita juga perlu membuat bagian corner dengan cara yang hampir sama, yaitu kita menggunakan rectangle. Ya, kemudian kita juga lakukan offset. Dan kira-kira 20 atau 40. Dan kita beri hedge. Untuk ini kita menggunakan hedge yang solid aja. Warnanya kita sesuaikan. Nah, setelah mendapatkan ini dan menjadikan ini sebagai blok, menjadikan ini menjadi blok juga. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkannya dan memasangkannya pada denah bangunan yang telah kita buat. Oh, ini setelah itu kita juga membuat untuk temboknya. Samping satu aja kayaknya. Kemudian tamu akan kita pasang di sini. Nah, itu kita sesuaikan. Dan di sini kita juga dapat menambahkan corner di sini. Itu kita menambahkan corner di paste ini. Ini lagi bahwa ini langkah ini kita lakukan pada seluruh dinding-dinding yang dibutuhkan. Ya, jadi pada seluruh dinding. Ini akan menjadi seperti ini. Kurang lebih akan menjadi seperti ini. Di sini ada bagian-bagian yang terpotong karena ada beberapa bagian yang akan menjadi jendela-jendela dan juga bagian pintu-pintu. Selanjutnya itu akan melakukan pembuatan pintu. Pintu itu dibuat menggunakan blok yang telah diberikan. Jadi dapat dikatakan lebih mudah
daripada pembuatan tembok. Kita menambahkan pintunya serta jendela berdasarkan dari sini telah diberikan dan ditambahkan pada tiap-tiap bagian yang memerlukan tembok dan jendela, pintu dan jendela, dan akan menjadi seperti ini. Ini kita ingin nah, nih. Itu telah ada, jendela telah ada, pintu telah ada, pintu, jendela, jendela. Nah, untuk pintu ini dapat kita putar-putar menggunakan tool rotate dan kita move dengan tool move. Selain itu, untuk pintu yang berbeda sendiri seperti pintu ini, kita dapat menggunakan tools mirror. Jadi mengambil mirrornya kemudian dipasang di sini. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan penambahan background. Kita akan melakukan penambahan background yaitu dengan cara memberikan hatch pada tiap-tiap tempat yang dibutuhkan jadi background. Ini seperti itu. Ini ya akan berikut ini. Nah, pada bagian ini gunakan hatch yaitu gravel. Ini digunakan hatch. Ini digunakan hatch Archon. Ini digunakan hatch net. Dan ini juga Archon net. Dan seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan dengan menambahkan furnitur yang diperlukan pada rumah ini sesuai keinginan kita dengan idaman dan desain kita sendiri. Kita menambahkan blok-blok itu sehingga jadi ya nih furnitur telah ditambahkan yaitu sofa, mobil, toilet, kamar, meja makan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu memperindah lebih lanjut, kita akan menambahkan tumbuh-tumbuhan pada bagian depan dan belakang taman. Itu sama, kita juga mengambilnya dari insert block yang telah diberikan oleh asisten. Itu kita tanaman sehingga jadi seperti ini. Tanaman. Jadi lebih indah dan lebih asri rumah kita. Setelah itu, akan memindahkan ini dulu. Move. Ini. Setelah itu, kita juga akan menambahkan etiket dari sama blok DWG yang telah diberikan oleh asisten. Etiket. Oke. Setelah ini dan kita juga akan pelajari cara untuk membuat voting. Oke. Ini kita menjadi Windows. Ini kita center, kita escape. Ini kita ganti menyesuaikan either monochrome atau non untuk warna. Dan akan selesai kita ini ganti menjadi DWG 2.6 dan selesai. Nah, contohan portnya. Dan sampai situ saja mungkin. Oh iya, kita juga akan menyalakan kembali dimensi saat ingin melakukan voting. Ingat itu. Mungkin segitu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dapat sih. Asal menuju tak kayak